ceria-ceria banget nih. Otan jadi ikut seneng deh ngeliatnya. Oh iya teman, mereka adalah petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Jawa Barat. Asik! Tarik, Mang! Ih, ada apa nih? Kok panik gitu sih, Paman? Burung saya lepas, Pak. Tolong, Gimana, Pak. Pak? Di sana, Gimana, Pak? Bukan bakat selesai, Pak. Wah, ada sobat otan yang lepas, teman. Tenang, Paman. Petugas dari Damkar Jawa Barat siap membantu setiap saat. Ayo, saatnya bersiap-siap dan berubah. Maksudnya, pakai seragam, teman. Udah gitu, mereka gercep banget gerakannya. Pastikan alat tempurnya tidak tertinggal. Alat pertolongan maksudnya. Oke, sudah siap semua. Paman, di mana tempat kejadian burung terlepas? Itu, Pak. Di pohon sana, Pak. Pohon sana, Pak. Ayo, Pak. Pohon sana, Pak. Let's go! Para petugas pun mulai melakukan penyisiran. Waduh, ternyata sobat otan yang terlepas si Lovebird toh. Kok bisa sih kamu kabur dari paman? Katanya Lovebird, tapi kok gak love gitu sama pamannya? Aduh, ternyata ia terjerat senar layangan. Kasihan. Sabar ya Sob, beri waktu Otan dan petugas damkar memantau lokasi dan kesulitan-kesulitan yang bisa terjadi. Oke, sudah aman. Ayo, selamatkan Sobat Otan ya. Eits, jangan lupa pergunakan helm juga penting untuk keamanan petugas supaya mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Kalau diri sendiri nggak aman, gimana mau menolong Sobat Otan? Betul nggak? Pelan-pelan ya Paman. Kasian, kaki Sobat Otan terlilit sampai seperti itu. Seperti inilah dampak dari bermain layang-layang di area permukiman. Terkadang manusia pun menjadi korbannya. Please, bagi yang suka bermain layang-layang, tolong cari tempat yang aman, seperti sawah atau di lapangan terbuka. Sekilas memang terlihat sepele, tapi senar layangan memang salah satu benda yang dapat melukai dengan mudah. Hore! Berhasil! Akhirnya! Meski masih ada benang yang tersangkut di kakinya, paling nggak kamu udah nggak terjerat di atas pohon lagi, Sob. Oke, Paman. Tolong dirawat dengan baik ya, Sobat Otan ini. Petugas damkar nggak cuma bekerja untuk memadamkan kebakaran saja, teman. Mereka juga melayani kegiatan lainnya. Damkar mempunyai call center yang bertugas 24 jam. Wits, ada aduan dari warga nih sepertinya. Gini Om, ada laporan musang, jadi di Jalan Taman Sari. Nah, kita berangkat masuk. Wih, Sobat Otan lagi? Si musang? Oke, tidak perlu berlama-lama. Segera siapkan kebutuhan yang diperlukan, salah satunya penjepit. Karena alat ini salah satu benda wajib yang dipergunakan untuk menyelamatkan hewan. Berangkat! Kali ini sih kita butuh menggunakan mobil dinasnya. Kece kan? Mana musangnya? Di mana dia? Jahil banget sih Sobat Otan satu ini, malah masuk ke dalam rumah. Biasanya kalau terjadi kondisi seperti ini, Sobat Otan pasti sedang memburu mangsanya. Terkadang juga mungkin mengejar tikus yang merupakan makanan di alam liarnya. Coba Paman Damkar, ada nggak musangnya?
Oh ini mah bukan musang, bukan garangan. Ukurannya kecil jadi gak usah pakai alat, pakai sarung tangan aja. Iyalah, garangan tuh taunya. Kirain beneran musang. Emang sih garangan dan musang sekilas mirip bagi masyarakat, tapi mereka berbeda kok. Yang gampang dilihat secara fisik sih garangan memiliki hidung lebih mancung. Lalu bulunya nggak setebal dibandingkan musang. Wah. Bener-bener deh kamu ini selalu aja bikin masalah. Lagian kok bisa sih kamu masuk rumah, Sob? Jangan-jangan kamu kehilangan tempat tinggal ya, Sob? Sabar ya, Sob. Tapi kan gak harus masuk ke dalam rumah juga. Tenang, Otan bantu suarakan deh. Gak buat garangan aja, tapi juga buat sobat-sobat Otan lainnya. Ayo teman-teman, kita jaga lingkungan ya, biar habitat sobat-sobat Otan gak rusak dan mereka bisa tetap bertahan hidup di alamnya. Balik kanan. Iya, telepon ya Pak. Siap, sama-sama. Mantul banget kan emang tugas paman-paman dari Damkar. Top Marco, top deh. Ayo, setelah rapikan langsung balik kanan. Pak, boleh minta tolong nggak? Itu kayaknya di kap mobil saya ada ular deh. Boleh tolong diliatin dulu? Oh, ya. Wah, beruntung banget nih Teteh. Ada Otan dan tim Damkar yang masih ada di sekitar sini. Cus, kita cek. Apa benar sobat Otan si reptil ada di dalam kap mobilnya Teteh? Wah, ternyata benar teman. Ada ular yang sedang bersembunyi. Mana ukurannya besar lagi. Untung mobilnya belum dipakai jalan dan Teteh langsung curiga. Kamu ini Sob, bahaya tahu. Kamu itu kalau ngumpet di dalam mesin-mesin bisa menimbulkan konsleting, bahkan bikin mobil terbakar. Kan gak ada yang pengen terjadi hal-hal buruk, Sob. Ayo, keluar ah. Ngapain sih kamu ini? Jadi teman, kap mesin emang kerap menjadi pilihan sobat Otan untuk tempat persembunyian ataupun tempat tinggalnya. Ini dikarenakan kap mesin memiliki ruang yang gelap, hangat, dan aman bagi ular. Udah gitu, si reptil ini merasa layaknya lubang tempat tinggal mereka. Coba gimana cara ular bisa masuk kap mobil? Padahal kan ketutup rapat terus. Ada yang tahu teman-teman di rumah? 100 buat kalian yang menjawab dari bawah. Sobat Otan ini bisa masuk dengan cara merayap melalui ban lalu masuk ke sela-sela mesin. Padahal ukurannya besar loh, tapi tetap bisa. Emang deh, badan ular cukup lentur untuk dapat masuk ke dalam celah-celah kecil. Agar ular dapat keluar dari kap mesin, dibutuhkan kesabaran ya teman. Karena rongga-rongga pada mobil cukup banyak dan bisa membuat sobat Otan meliuk-liuk dan sulit untuk dikeluarkan. Lalu kalau ukurannya sebesar ini, lebih baik mengeluarkannya dari bawah atau rongga ban. Itu, udah keluar. Tapi kok sulit banget sih? Pasti deh ia mengaitkan ekornya pada rongga-rongga yang ada. Si ularnya ukurannya agak besar, kemudian ngelilit di sasis mobil. Kita butuh waktu agak lama untuk mengevakuasinya. Tuh kan benar. Duh, jangan repotin deh Sob. Ayo cepat lepaskan dan keluar atuh dari mobil. Nah, ayo sedikit lagi. Yeay, berhasil. Teteh juga jadi tenang deh kalau begini. Udah, ayo dimasukkan ke dalam karung dan kita bawa ke kantor aja, Paman. Dengan aman. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Terima siap, kasih Bu. banyak sudah membantu. Siap, Bu.
Nanti kalau ada keadaan darurat lagi bisa telepon damkar di 022 113 tanpa biaya sepeser pun. Terima kasih banyak, Pak. Yap. Luar biasa deh emang para petugas damkar. Otan salut. Terima kasih Paman. Sobat-sobat Otan si burung-burung cantik ini ternyata punya sarang yang bisa bikin geleng-geleng kepala loh. Mulai dari bentuk, lokasi, hingga tujuan membangun sarangnya. Kadang gak habis pikir loh, mereka bisa seajaib itu. Nah, Otan mau ceritain nih beberapa sarang ajaib karya dari para arsitek pembuatnya. Mulai dari yang paling sederhana, karya si burung surga India ini. Meski sederhana, si induk sengaja memilih ranting berbentuk huruf V yang kuat agar sarangnya tertopang sempurna teman. Jadi saat memberi makan seperti ini, si induk juga bisa leluasa keluar masuk dan hinggap. Nah, beda lagi kalau sarang si bangau ini. Tuh lihat, tinggi bener kan? Induk bangau sengaja memilih sarang yang benar-benar tinggi untuk menjauhkan diri dari ancaman pemangsa. Jadi anak-anak mereka aman deh. Tapi gak cuma batang pohon yang sudah mati saja yang mereka jadikan fondasi sarang. Bahkan tiang listrik tegangan tinggi juga teman. Weh, tinggi sih tinggi sob. Tapi kamu gak takut kesetrum memangnya? Ada yang lagi asik bikin sarang teman. Kenalin, ini si burung weaver, sang ahlinya menganyam. Kita lebih mengenal dia dengan nama si burung manyar. Oh iya teman, hanya burung manyar jantan yang membuat sarang. Sementara si betina tinggal duduk manis menunggu sarangnya jadi. Otan dapat info, burung manyar jantan biasa berlomba membuat sarang sebagus mungkin. Tujuannya tentu untuk menarik perhatian sang betina. Sang betina akan menilai sarang mana yang paling bagus dan cocok buat dirinya. Apabila sang burung manyar betina sudah pas pada pilihannya, maka si betina tinggal menempatinya deh. Tapi ini contoh sarang burung manyar yang di Afrika teman. Kita lihat yang pelodok Indonesia deh, si burung manyar Sumatera Barat. Tuh kan, sarangnya unik banget. Bentuknya malah kayak kendi apa trompet. Nah, itu dia. Ada burungnya di dalam sarang. Ya ampun, ternyata yang punya sarang kecil banget badannya. Panjangnya hanya sekitar 10-12 cm. Terdiri dari warna hitam dan kekuning-kuningan. Kecil-kecil cabai rawit ya. Ini sih Otan tahu. Kalau orang di Sumatera Barat sini menyebutnya burung tampu. Ia punya kaki yang kuat dan mampu mengangkat ranting-ranting yang berat. Ia pun mampu terbang dengan kecepatan hingga 25-30 km per jam. Wih, keren! Burung tampu dikenal sebagai weaver bird alias burung penganyam atau disebut sang arsitek. Karena kelebihannya yang pintar memilih bahan buat sarangnya. Bahannya berupa rumput dan ranting. Kemudian itu semua dianyam hingga membentuk sarang yang sangat indah dengan paruhnya. Sekolah arsitek di mana sih kamu? Berbagai rancang bangun bisa dibuat oleh burung tampu.
Dan ia menempatkan sarangnya tergantung kokoh pada satu helai daun pohon kelapa. Sungguh luar biasa, fantastis, dan bombastis. Oh ya teman, sarang tampuo jantan dan betina juga berbeda loh. Baik dari ukuran maupun bentuk. Sarang burung tampuo jantan mempunyai tempat untuk bertengger. Tujuannya untuk menunjukkan dirinya kepada sang betina. Cie, mejeng nih ceritanya. Nah, untuk menarik perhatian sang betina, sang jantan biasanya berlomba membuat sarang sebagus mungkin. Kemudian, sang betina mulai menilai sarang mana yang paling bagus dan cocok untuk dirinya. Apabila sang burung betina tampuo sudah pas pada pilihannya, maka si betina akan tinggal menempatinya. Wih, enak juga ya, tinggal menempati, gak perlu susah-susah bikin. Nah, bagian bawah yang melengkung didesain untuk menyimpan telur-telurnya. Burung ini bukan hanya pintar membuat sarang, tapi juga memikirkan kenyamanan dan keamanan pasangannya. Sehingga telur-telur akan terlindungi dari sengatan udara panas dan cuaca hujan sekalipun. Saat ini, harga tertinggi sarang burung walet mencapai 6 juta rupiah per kilogram. Manfaat dan khasiat sarang burung walet sangat banyak loh. Makanya permintaan dari industri tanah air bahkan luar negeri tidak pernah sepi. Keren! Ini dia yang kita cari. Akhirnya bisa terlihat juga bentuk dan wujudnya sarang burung walet. Berbeda dengan sarang burung pada umumnya, sarang burung walet dihasilkan dari air liurnya yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya. Air liur burung walet juga berfungsi sebagai perekat ke langit-langit atau dinding atas gua. Jadi nggak gampang jatuh. Air liur burung walet tentu berbeda dengan air liur biasa. Air liur ini terbuat dari protein yang juga punya kandungan mineral, kalsium, kalium, zat besi, hingga magnesium. Wah, banyak juga ya kandungan nutrisinya. Ada juga tipe panen tetesan, yang artinya sarang sudah dipakai oleh burung untuk bertelur dan menetaskan telur, bahkan sampai anaknya keluar dari sarang. Makanya perlu waktu sekitar 100 hari lebih untuk bisa menantikan panen seperti ini. Nah, ini salah satu contoh sarang burung walet jenis panen tetesan. Tunggu sampai anak burungnya lepas dari sarang, baru boleh diambil sarangnya. Sekarang, Otan mau melihat burung lain yang katanya unik banget nih. Oh iya, burung yang mau kita lihat ini berada di pegunungan Arfak. Itu loh, daerah di Papua Barat sana, tempatnya agak jauh. Setelah bukit Otan daki, lautan diseberangi, akhirnya sampai juga. Wih, ini keren amat sarangnya. Ayo cepat masuk. Nanti keburu yang punya sarang datang. Loh, si Om mau apa itu? Kenapa barangnya dipindah-pindah, Om? Bikin Otan kepo saja deh. Hiasan yang ada di sekelilingnya, susunannya, detailnya, warna-warnanya, sungguh seekor arsitek dari dunia binatang. Wah, itu dia burungnya teman. Yap, betul. Ini dia si burung pintar yang Otan maksud. Namanya burung namdur. Kalau di luar negeri, dia terkenal dengan nama bowerbird.
Jenis ini hanya ada 20 ragam spesies di dunia dan penyebarannya cuma ada di Papua dan Australia. Kalau jumlah spesies terbanyak sih tetap di Papua. Rupanya si Namdur lagi sibuk bikin sarang tuh. Dia sadar nggak ya kalau ada hiasannya yang dipindah? Proses pembuatan sarangnya ini lama banget loh. Tercepat sekitar 9 bulan. Tujuannya cuma satu, nggak lain dan nggak bukan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yap, kalau musim kawin tiba, sang jantan rela membuat sarang seindah mungkin demi memikat pujaan hatinya. Ceile. By the way, sarang si Namdur ini juga beraneka ragam bentuknya. Lihat detail hiasan dan warnanya, cantik sekali kan? Masing-masing jantan punya selera yang berbeda dalam menghias sarangnya. Mereka akan menggunakan benda apapun yang menurut mereka sesuai. Jenis barang hiasannya pun sangat beragam. Bisa dari buah-buahan, bunga, daun, ranting, serangga. Bahkan benda-benda buatan manusia juga ada di sini. Sobat Totan ini punya makanan yang unik sekaligus menyeramkan loh. Ayo, ada yang bisa nebak gak nih? Apa? Makan rumput? Makan daging? Yaps, semuanya salah. Yang benar adalah darah, teman. Mereka adalah hewan-hewan penghisap darah. Udah kayak vampir aja ya. Ih, takut. Cara mereka menghisap darah bermacam-macam, teman. Kita cek satu-satu yuk. Sobat Totan ini menjadikan darah bukan sebagai cemilan, teman, tapi adalah makanan utama mereka. Jadi intinya tuh, mereka nggak bisa hidup tanpa darah. Kok makin kesini makin serem ya? Kabur! Yap, sasaran Pacet memang bukan cuma manusia. Ia juga menghisap darah hewan lain seperti ikan, babi, dan rusa. Dengan gigi kecilnya yang mencapai 300, Pacet bakal mengeluarkan cairan hirudin untuk mencegah pembekuan darah. Efeknya seperti obat bius, sehingga bikin teman-teman gak sadar udah digigit. Ia bisa menghisap darah sebanyak 5 kali dari berat tubuhnya loh, teman. Makanya, Sobat Totan ini baru akan melepaskan gigitannya setelah merasa kenyang. Jadi harap bersabar ya, ini ujian. Kalau sudah kenyang, tubuhnya akan membesar seperti ini dan melepaskan diri. Enak ya sob, kenyang sekarang. Tapi setelah kenyang, Pacet akan sanggup berpuasa alias tidak makan selama 1 tahun loh. Itu karena sistem pencernaannya sangat lambat, teman. Bilang Pacet tidak menyukai aroma perasan air tembakau yang sangat kuat. Fakta atau hoax, ayo? Yap, fakta teman-teman. Tuh lihat sendiri, Pacetnya kabur kan? Pacet juga nggak suka kok dengan aroma lotion anti nyamuk. Ia lebih pilih kabur daripada harus nutup hidung selama menghisap darah. Lihat teman, itu bagian perutku tuh mulai berwarna merah. Sudah dipastikan ini adalah darah yang dihisap si kutu. Ada yang unik nih, tidak hanya menghisap darah, kutu juga akan meneteskan air liur saat proses seperti ini berlangsung.
Air liur inilah yang menyebabkan rasa gatal, bau, serta menimbulkan infeksi pada kulit kepala. Nah, kehadiran kutu akan dirasakan ketika sudah memulai aksinya seperti ini. Oh iya teman, beberapa orang menyimpulkan kehadiran kutu merupakan faktor kurangnya kebersihan pada rambut. Tapi sebaliknya, kutu sangat suka tinggal di rambut yang bersih dan sehat. Karena rambut yang bersih adalah tempat cocok untuk melakukan perkembangbiakan. Kutu rambut selalu menyerang dan menyebar saat musim panas. Suhu yang mereka sukai adalah sekitar 32 derajat Celcius. Di saat-saat seperti inilah kegiatan reproduksi dilakukannya. Musim kawin kutu tergolong sangat cepat. Perlu diketahui bahwa usia kutu rambut ini sangat singkat, yaitu 3-4 minggu saja. Yang mana dibagi menjadi 3 tahapan saja. Fase telur, fase remaja, dan fase dewasa bereproduksi. Dalam 1 minggu, kutu mampu bertelur mencapai 70 butir, teman. Telur-telur kutu bisa membuat rambut manusia terasa kusut, gatal-gatal, dan sangat tidak nyaman. Gimana? Sudah cukup mengerikan bukan? Gak kebayang deh kalau kita jadi salah satu korbannya. Bisa-bisa Otan pingsan di tempat. Satu-satunya mamalia penghisap darah itu adalah kelelawar vampir, teman. Hewan nokturnal ini meminum darah hewan lain untuk bertahan hidup. Mereka memangsa sapi, kuda, dan juga burung. Nggak seperti vampir pada umumnya, Sobat Otan ini akan membuat sayatan kecil dengan giginya, lalu menjilat darah yang mengalir dengan lidahnya. Serem ya! Teman, sobat penghisap darah ini rata-rata punya anatomi mulut yang bermacam-macam. Fungsinya apalagi kalau bukan memudahkan mereka untuk menghisap makanannya, alias darah. Sob, mainnya keroyokan. Lihat baik-baik ya, mulut nyamuk betina mirip dengan sedotan ya. Bagian tubuh inilah yang disebut proboscis, yang nyamuk gunakan untuk menembus kulit mangsanya. Lalu terdapat semacam pisau yang berfungsi untuk merobek kulit hingga menemukan urat. Nah, sekali isap, rata-rata seekor nyamuk minum 0,001 sampai 0,1 ml darah. Saat menghisap darah, nyamuk mengeluarkan air liur yang berfungsi menjaga darah agar tidak cepat menggumpal. Air liur nyamuk ini mengandung enzim dan protein yang dianggap asing bagi tubuh manusia. Itulah yang menyebabkan tubuh manusia mengaktifkan sistem pertahanan alami, alias jadi gatal-gatal. Teman, ada lebih dari 3.000 spesies nyamuk di dunia loh. 2 jenis yang sangat berbahaya, yakni nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Sobat Otan ini memang jadi salah satu serangga yang paling mengganggu. Padahal masa hidup nyamuk itu sangat singkat loh. Si jantan hanya berumur 2 minggu, sedangkan betina sekitar 1 bulan.